Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan di siang hari ini, izinkanlah saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih diberikan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini jika tidak keliru kita telah memasuki hari yang kelima ya dari bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan di hari yang kelima ini kita telah mendapatkan ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan ketenangan untuk tetap dapat meneruskan perjuangan kita sepanjang bulan Ramadan. Masih ada sekitar 25 atau 24 hari ke depan. Mudah-mudahan kita masih diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam iman, Islam dan ihsan, dan tetap bersemangat bertilawah, memperbanyak qiyam, salat malam dan juga ibadah lainnya berupa sedekah dan silaturahim tentunya. Bagi teman-teman yang mungkin berjauhan dengan saudara, bisa menyapa saudaranya lewat sosial media, bisa dengan Facebook ataupun WhatsApp dan yang lainnya, agar terhubung tetap jalurnya silaturahim tersebut. Teman-teman, pada kesempatan di edisi siang hari ini saya menanggapi santai saja ya. Ada video dari biasa Ustadz Wahyun, sudah beberapa pekan saya tidak menanggapi. Itu sebelum saya memberikan sedikit tambahan atau penjelasan, teman-teman ada baiknya menyimak video berikut ini tentang benarkah bacaan Al-Fatihah itu ada yang bid'ah, yaitu ketika bacaan Al-Fatihah itu disambung ya. Jadi versi lawan dari Wahabi, ada juga Pak Bujiman, yang lainnya Badrul Salam, Yahya LC, lelaki culun-culunan ya kan, mengatakan bahwasanya ada membaca Al-Qur'an itu hanya dengan satu metode yang mereka ketahui, yaitu berhenti setiap akhir ayat. Benarkah demikian? Lalu kalau misalnya imam membaca Al-Fatihah dalam sholat tarawih yang 23 rakaat, biasanya akan ada sambungan ayat kan, baik Al-Fatihah ataupun surah yang lainnya. Jadi metode ini juga dipakai beberapa imam dari 7 atau 10 imam qiraah ya. Ada qiraah asyara atau qiraah sab'ah. Qiraah yang 7 itu diantaranya Imam Hamzah yang menyambung akhir surah ke surah yang lain tanpa membaca basmalah. Nah, seperti itu. Jadi sebelum saya memberikan sedikit penjelasan tambahan, ada baiknya teman-teman menyimak video berikut ini yang disampaikan oleh Yahya Badrul Salam LC, Sultan Wahabiun, Sanjungan Wahabiun di Indonesia. Mari kita simak video berikut ini. Sibah, nggak boleh. Yang kedua, adab membaca Al-Fatihah itu setiap ayat diputus satu nafas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sok pinter, sok pinter. Ya teman-teman, sudah ya. Jadi catakan ada baca Al-Fatihah itu adalah dengan satu nafas. Ya, ini kalau Wahabiyin sudah mengatakan demikian, pokoknya lawan dari sunnah, itu adalah bid'ah. Jadi Al-Fatihah yang disambung itu misalnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, itu ya. Dan nanti sampai di kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini. Jadi Pak Badrul Salam ini harus mungkin belum nyampe ngajinya ya, kepada ketika membaca Al-Quran itu bolehnya menyambung ayat ya, atau wasol, tanpa ada tanda wasol pun boleh menyambung ayat ya gitu. Kalau ada tanda jelas ya lebih utama untuk diluruskan. Dan masing-masing setiap qiraah, imam qiraah itu baik imam Hafiz atau imam Hamzah, imam Khalaf yang lainnya itu memiliki ciri khas masing-masing ya. Ada yang disambung ayat juga, bahkan dalam riwayat yang berbeda Qalun dan Warsh itu bacaannya ada yang kalimatnya sedikit mengalami perbedaan tapi tidak merubah maknanya. Sebagaimana ketika kalau kita baca surah Al-Baqarah itu kan di bagian yukhadi'una Allah wa alladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Nah, itu wa ma yuhadi'una ya, wa ma yukhadi'una. Kita bacanya wa ma yakhda'una illa. Jadi ada sedikit perbedaan atau perubahan kata di situ. Jadi untuk yang memang sudah pernah belajar ilmu qiraat yang 7, ada mushafnya tersendiri, memang ada ujung ayat atau beberapa ayat yang berbeda dalam membaca melafazkannya seperti itu. Dan ini lebih kita fokus kepada boleh tidaknya menyambung bacaan ayat. Nah, jelas saja boleh kok, orang Al-Fatihah itu ada yang dibaca dengan satu nafas kok. Ya, boleh simak, kliklah sendiri di Google itu, cari nanti contoh saja Imam Misari Rashid Al-Afasi itu cantik. Beliau pernah membacakan contoh 7 macam bacaan Al-Fatihah itu dengan 7 macam qiraah yang berbeda. Di antaranya ada satu napas dari mulai bismillah sampai ke waladhdallin sampai akhir itu dengan satu napas saja, tidak berhenti. Ini kan butuh metode, juga butuh kemampuan berlatih panjangnya napas. Jadi jangan buru-buru mengatakan Al-Fatihah yang dibaca dengan sambungan itu bid'ah. Ada imam tarawih yang baca Al-Fatihah dengan 3 napas, ada yang baca dengan 2 napas. Kalau mampu dengan 1 napas ya, tapi hak-hak hurufnya dipenuhi.
Nah, ini tadi saya sedikit simak itu huruf ainnya dan huruf h-nya tidak kena tuh si apa batu salam itu kan, atau mungkin saat lupa atau yang lainnya ya nggak tahu gitu kan. Jadi sebelum mengkritik lebih baik kita mengoreksi diri sendiri dulu, jangan mengatakan buru-buru tidak ada dalil atau mengatakan al-fatihah yang dibaca bersambung itu bid'ah. Nah, nanti kalau baca al-ikhlas misalnya kan gitu kan, nah, yang pertama qul huwallahu ahad, jika disambung maka dia tidak qala-qala di akhir ayat tapi nanti sambung. Nah, itu kan, jadi Allahu samad dari fathahnya diturunkan jadi ada nun wiqayah yang menyambung seperti itu. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, seperti itu. Jadi ini kayaknya pelajaran ibtidaiyah sudah dapat gitu ya. Itu anak-anak yang pesantren itu kalau udah alia dan lulus tuh sudah sangat-sangat paham tentang hal ini gitu. Nah, ini bagaimana dengan orang yang katanya lulusan Madinah gitu kan, Universitas Islam Madinah, nggak menyalahkan universitasnya, tapi yang belajarin jangan-jangan saat gurunya menerangkan dia tidur gitu kan. Ini saja teman-teman ya, tetap semangat kita menjalani Ramadan ini, mudah-mudahan ini sedikit koreksi yang menjadi pembanding saja gitu, agar tidak ada hanya satu suara yang mengarah kepada muara yang menganggap itu benar 100%, kita penyeimbang dari garis sebelah sini seperti itu. Allah bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.